Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana cara ulama-ulama zaman dulu membedah konsep tentang Sang Pencipta? Pencipta yang sifatnya absolut, nggak terbatas, dan pastinya ada jauh di luar jangkauan hukum fisika yang kita kenal. Nah, di penelusuran kali ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah kerangka berpikir klasik yang dijamin bakal ngubah total cara pandang kita tentang konsep ketuhanan. Coba deh kita mulai dari insting alami kita. Otak kita sebagai manusia ini kan terikat banget ya sama yang namanya ruang dan waktu. Jadi wajar banget kalau pertanyaan mutlak ini sering tiba-tiba muncul di kepala kita. Sebenarnya, di mana sih letak Tuhan itu? Insting kita selalu otomatis nyari lokasi, nyari titik koordinat fisik untuk segala sesuatunya. Tapi perhatiin deh, kutipan yang luar biasa dari Imam Ali bin Abi Thalib ini. Pernyataan ini benar-benar mendobrak asumsi fisik kita. Bayangin, Tuhan itu sudah ada bahkan sebelum konsep ruang itu sendiri diciptakan. Jadi, logikanya, dia nggak butuh dan nggak menempati ruang, karena ruang itu sendiri adalah salah satu dari karyanya. Biar kita bisa memahami realitas yang luar biasa ini tanpa jadi bingung sendiri, kita bakal ngelewatin 5 poin utama. Pertama, memahami hakikat tanzih. Kedua, Allah bebas dari ruang. Ketiga, menghadapi keraguan dan bisikan. Keempat, 2 jalan memahami ayat. Dan terakhir, batas nalar manusia. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, memahami hakikat tanzih, yaitu bagaimana kita menyucikan Sang Pencipta. Secara bahasa, istilah tanzih ini artinya dibersihkan atau disucikan. Poin paling krusial di sini adalah kita harus menyucikan Tuhan dari sifat-sifat benda fisik. Maksudnya gini, dia itu nggak menempati suatu ruangan, nggak butuh arah kayak atas, bawah, kanan, atau kiri, dan dia juga nggak terhubung secara fisik atau terpisah secara fisik dari ciptaannya. Nah, para ulama biasanya menyeimbangkan pemahaman tanzih ini pakai 2 sudut pandang. Di satu sisi, ada sifat jalal, yaitu keperkasaan yang melambangkan keagungan Tuhan yang absolut. Terus di sisi lain, ada sifat jamal, yaitu kelembutan dan kasih sayang yang bisa kita rasakan lewat nikmat harian kita. 2 hal ini bikin kita punya rasa hormat sekaligus cinta yang seimbang, tanpa kita perlu repot-repot ngebayangin wujud fisiknya. Lanjut ke bagian kedua. Allah bebas dari ruang, di luar dimensi tempat. Terus, mungkin kalian mikir, gimana dong kalau kita baca ayat kayak surah Al-Zukhruf ayat 84 ini? Karena kan bikin bingung ya. Tapi ulama menegaskan banget nih, ayat ini tuh nunjukin otoritas yang total dan kekuasaannya yang ada di mana-mana. Jadi bukan berarti Tuhan itu secara harfiah lagi duduk diam di atas awan sana. Dan ini dia momen aha yang penting banget buat kita sadari. Pas kita lagi berdoa dan menengadahkan tangan ke atas, itu bukan karena Tuhan fisiknya ada di atas sana. Langit itu sebenarnya cuma sekedar kiblat untuk doa kita. Persis banget kayak Ka'bah yang jadi kiblat untuk ibadah fisik kita saat sholat. Jadi langit itu kompas metaforis aja, bukan titik koordinat tempat tinggal Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menghadapi keraguan dan bisikan, mengatasi keterbatasan logika. Jujur aja deh, kadang logika kita tuh suka kebablasan kan. Tiba-tiba muncul pertanyaan yang muter-muter kayak, kalau Tuhan yang ciptain semuanya terus, siapa dong yang ciptain Tuhan? Nah, buat mutus siklus overthinking yang gak ada ujungnya itu, Nabi menyarankan 3 langkah praktis ini. Pertama, langsung berlindung dari godaan keraguan itu. Kedua, nah ini penting banget, berhenti deh nyoba-nyoba ngebayangin zatnya, karena itu udah pasti di luar kapasitas otak kita. Dan ketiga, mending alihin aja energi pikiran kita buat merenungkan betapa luar biasanya ciptaannya. Kalian juga bisa jadiin ayat dari surah Asy-Syura ini semacam sistem pertahanan utama di pikiran kalian. Pokoknya tiap kali otak kita mulai bandel nyari-nyari perumpamaan fisik atau nyoba ngevisualisasiin wujudnya, langsung ingat prinsip di ayat ini. Ini ampuh banget buat ngeblokir semua analogi material secara instan. Kita sampai di bagian keempat, 2 jalan memahami ayat, yaitu tafwid dan ta'wil. Kalau Tuhan nggak punya wujud fisik, terus gimana cara kita memahami teks kuno yang secara harfiah nyebut tangan Tuhan atau bilang dia datang? Nah, ulama kita dulu tuh cerdas banget. Mereka bikin 2 jalur. Di satu sisi ada tafwid. Kita serahin aja makna aslinya 100% ke Tuhan, sambil tegas nolak segala bentuk bayangan fisik. Di sisi lain ada takwil. Kita alihkan kata tersebut ke makna kiasan yang masuk akal. Contohnya, kata tangan dipahami secara metaforis sebagai kekuasaan atau bantuan. Mungkin kalian nanya, kenapa sih harus bikin kerangka intelektual yang ribet gini? Alasannya simpel tapi sangat krusial. Ini semua demi mencegah kita-kita yang awam ini ngelakuin kesalahan fatal. Yaitu, secara nggak sadar ngebayangin Tuhan kayak sosok superhero atau manusia raksasa yang punya anggota tubuh fisik. Hal ini ngebawa kita ke bagian kelima sekaligus penutup, batas nalar manusia, atau kerendahan hati intelektual.
Keterbatasan otak kita ini digambarin dengan epik banget di satu cerita sejarah. Jadi ada cendekiawan bernama Al-Zamakhsyari yang minta Imam Al-Ghazali buat jelasin gimana sih persisnya Tuhan beristiwa di atas arash. Dan tebak, jawaban Al-Ghazali bukan penjelasan teknis yang kaku, tapi justru teguran puitis yang benar-benar menembus batas nalar. Jawaban balasan dari Al-Ghazali itu tajam banget. Dia malah bikin kita sadar, buru-buru mikirin zat Tuhan, kita aja nggak bisa memetakan napas kita sendiri. Dia nanya, emangnya di mana sih letak rumus secara fisik? Emangnya kamu bisa lihat bentuknya? Bisa ngitung ritmenya secara pasti tiap saat? Habis itu dia ngasih semacam skakmat logika kayak gini. Kalau dirimu sendiri aja masih jadi misteri besar buat akalmu, gimana ceritanya kamu punya rasa percaya diri yang tinggi buat memvisualisasikan zat sang pencipta? Jadi kesimpulan besar dari semua pembahasan kita tentang Tanzih hari ini tuh terangkum di sini. Dia adalah pencipta dari konsep bagaimana sesuatu itu bekerja, dan dia juga pencipta dari di mana sesuatu itu berada. Karena dia yang menciptakan ruang dan cara, ya pastinya dia sama sekali nggak terikat sama aturan ciptaannya sendiri dong. Buat untuk penelusuran kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikirin satu hal yang lumayan provokatif nih. Kalau pemahaman kita tentang Yang Maha Kuasa itu ternyata dibatasi oleh seberapa baik kita memahami diri kita sendiri, pertanyaannya, seberapa jauh sih kalian benar-benar kenal sama diri kalian sendiri? Coba deh direnungin. Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini dan mari kita terus menggali dan terus belajar.